Mari kita berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan, yang kami boleh nikmati, yang kami boleh lalui. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan, semua yang Tuhan sediakan, yang Tuhan izinkan untuk kami alami dan kami jalani dalam hidup ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, pribadi demi pribadi, menyampaikan pesan Tuhan, dan menolong kami untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Hidup semakin mengikut Tuhan Yesus. Tolong Bapak, biar Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan dan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara? Baik. Ada plus minus worship tanpa teks seperti hari ini. Minusnya, saudara-saudara yang tidak familiar dengan lagu tidak bisa nyanyi. Ya toh? Apalagi lagunya Putra bukan lagu yang familiar, kecuali lagu yang ketiga tadi. Agak biasa, tapi lagu pertama, lagu kedua, lagu terakhir, tidak biasa. Itu minusnya. Jadi kita tidak bisa ikut aktif nyanyi. Plusnya, bagi saya, tidak tahu buat saudara, telinga saya lebih aktif untuk mendengarkan apa yang dinyanyikan gitu ya. Saya tidak aktif mulutnya, tapi telinga saya aktif. Kalau kita baca teks, mata kita aktif, kita ngomong, tapi mungkin baru ngomong semenit yang lalu, tadi ngomong apa ya? Nggak ingat kita ngomong apa, nggak tahu mulut kita buka untuk apa gitu ya. Jadi ada plus minus gitu ya. Nah, saya merenung-renung lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Putra, terutama lagu yang pertama, kedua, dan yang keempat gitu ya. Ini kalau lagu genre-nya apa ya? gitu ya. Kan kalau lagu-lagu di Indonesia itu juga ada genre-nya tahun 80-an. Kalau dengerin lagu-lagunya Guru Soekarno Putra gitu ya, itu kan kata-katanya fancy sekali ya. Somehow lagunya Putra juga gitu tuh, ada kata mutiara, ada kata apa gitu ya. Itu kata-kata yang fancy banget tuh ya, puitis sekali gitu ya. Cuman lagu-lagu yang dinyanyikan tuh somehow kalau buat saya loh ya, berat. Ini berat nih. Semua, makanya saya pengen tahu ini apa itu ya, rohnya gitu ya. Di balik itu apa ya? Itu semua komitmen, pulihkan aku di sisa hidupku. Lagu terakhir tadi itu. Terus tadi ada lagu pertama itu ya, mengikut Yesus adalah kesukaan hatiku. Waduh, saya kan cerita ya, baru banyak baca buku tentang pemuritan kan. Pemuritan itu kan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang aktif dalam buku-buku pemuritan mengatakan bahwa percaya Yesus itu is not enough. Jadi dia kontraskan antara percaya Yesus dan mengikut Yesus. Ketika ada lagu mengikut Yesus itu kesukaan hatiku. Maaf nih ya, saya berpikir, ini yang menulis. Karena menurut buku-buku yang saya baca, orang maunya percaya Yesus tapi tidak mau ngikut Yesus gitu loh. Kalau sampai bisa mengatakan mengikut Yesus kesukaan hatiku, ini orang yang nyanyi luar biasa hebatnya. Udah levelnya udah mature Christian, sampai bisa mengatakan mengikut Yesus itu kesukaanku. Karena berat mengikut Yesus. Berat sekali. Itu sebabnya dituntut disiplin, komitmen. Tapi saya berdoa tadi menikmati lagu-lagu, telinganya aktif mendengarkan gitu. Wah, ini luar biasa ya. Kalau yang kita nyanyikan tadi atau yang kita dengarkan tadi bisa jadi kenyataan dalam hidup kita. Amazing. Ya. Nah, saudara-saudara, minggu depan, minggu pertama Lent. Bagi saudara-saudara yang observe hari Rabu ini, Rabu Abu ya. Saya rasa gereja ini masih ya, you put something on the forehead. Tapi kalau yang pernah tinggal di Jerman, nggak ada Pak Stephen. Ya, sebelum Rabu Abu nih, ada perayaan namanya Fasching. Ya, Fasching itu kalau di Brasil sana tuh karnival gitu. Jadi pokoknya orang bikin dosa sebanyak-banyaknya.
karena Rabu Abu bertobat. Jadi ini harus bikin dosa sebanyak-banyaknya supaya nanti on Ash Wednesday you repent gitu ya. Jadi di jalan-jalan orang pada pakai kostum-kostum gitu ya. Macam-macam masuk Rabu Abu, kemudian hari Minggu nanti Lent pertama. Nah, saya sudah beritahu di House for Nation ada seri Lent semua sama khotbahnya, basically Markus 14 dan Markus 15. Nah, ini minggu terakhir sebelum Lent, kita menyisakan Markus 13. Jadi saya mempersiapkan khotbah hari ini dari Markus 13. Tema besarnya akhir zaman. Ya, nggak tahu apa yang ada dalam otak Bapak Ibu sekalian kalau dengar mengenai akhir zaman. Ya, apakah akhir zaman sudah dekat? Apakah masih lama? Ya, nggak tahu. Kita lihat di Markus 13. Markus 13. Markus 13 ini panjang, jadi saya tidak akan membaca semuanya, ya. Saya akan baca secara bertahap. Saya punya 5 poin, tapi poin kelima itu kesimpulan. Jadi cukup sederhana ya. Saya akan baca yang pertama itu ayat pertama sampai ayat keempat dulu, ya. Khotbah tentang akhir zaman. Kalau di LAI pasal 13 itu satu pasal khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, ini kuartet bukan trio, bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Nah, saudara, kami situ dulu ya. Nah, bait Allah, ini bait Allah yang kedua. Ya, kalau saudara suka baca buku-buku biblika gitu ya, biblical studies gitu ya. Maksudnya bukan Bible studies, tapi yang kita pakai di sekolah teologi gitu. Yesus itu hidup di dalam masa yang dikenal sebagai the Second Temple Judaism. Ya. Beda tuh. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup di masa First Temple dengan yang di Second Temple itu punya karakteristik yang beda. Dan setelah Second Temple-nya itu dihancurkan, kalau mau tahu tahun 70 setelah Kristus, setelah Masehi, ya itu temple itu hancur. Nanti dulu ya pelan-pelan ya, terlalu semangat nih. Dan kemudian ada orang Yahudi yang hidupnya setelah temple. Jadi orang Yahudi kalau mau dibagi, tentu yang sebelum ada temple itu sebelum Salomo. Kemudian first temple itu temple yang dibangun Salomo, kan semua pusat ibadah itu ada di temple itu. Jadi begitu ada temple itu kehidupan rohani orang Yahudi itu berubah, punya ritual-ritual yang baru gitu ya, yang dipusatkan di first temple. Sebelumnya kan tabut perjanjian, diusung-usung kemana-mana, dibawa kemana-mana. Terus ada temple dibangun sama Salomo, ngerubah culture. Ya, kemudian karena dosa Israel dibuang ke Babel, temple dihancurkan, Yerusalem hancur kotanya. Dan kemudian Second Temple sering disebut sebagai the Temple of Zerubbabel, karena Zerubbabel itu panglima yang bawa pulang orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem, diizinkan sama Raja Cyrus, ya namanya Cyrus Kores, ya bahasanya Kores gitu ya. Nah, tokoh-tokohnya Esra, ya Esra tapi bangun rohani. Tapi Zerubbabel ini tokoh utamanya gitu. Nah, katanya Second Temple itu kalau dibandingkan dengan First Temple tidak ada apa-apanya. Ya, mutunya tidak ada apa-apanya. Ya, tetapi Second Temple ini kemudian diperbaharui sama, menarik, bukan oleh orang Yahudi tapi oleh Herodes the Great. Jadi dipoles-poles dan
katanya loh ya, kompleks temple, makanya dia bilang gedung-gedung gitu ya, yang kan bukan gedung tapi gedung-gedung. Kompleks temple itu katanya sepertiga dari kota Yerusalem. Jadi tempelnya satu tapi kompleksnya gede sekali. Jadi kayak ada seminarinya, ada apanya gitu ya, kira-kira sepertiga dari kota Yerusalem. Ya, itu yang bikin megah itu Herodes. Ya, jadi yang dibangun sama Zerubabel, Ezra dan kawan-kawan sederhana tempelnya. Tapi kemudian dipoles jadi bagus sekali. Nah, murid-murid Yesus lihat tempel itu, bilang sama gurunya, "Guru, megah sekali. Luar biasa gedung-gedung ini." Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Nanti akan hancur semuanya dan tidak ada satupun. Jadi kalau ini ada dua batu gitu, yang remain seperti itu tidak ada, semua akan terguling semua. Tidak ada yang di tempat aslinya itu tidak akan seperti itu. Artinya apa? Artinya kehancurannya itu luar biasa hebatnya Second Temple itu. Nah, saudara ya, saya perhatikan Yesus ya. Ini salah satu, kalau bukan salah satu mungkin bukan yang paling, nubuat Tuhan Yesus yang paling obvious dan terjadi. Jadi tahun 70 dihancurin sama Roma. Tempel ini, kebanggaannya orang Israel itu dihancurkan oleh Roma. Dan kalau saudara masih perhatikan khotbah saya beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu ya, enggak, beberapa minggu yang lalu ya, dengan tempel hancur, culture hancur. Saduki hilang, Farisi hilang, Farisi Saduki hilangnya tahun 70 itu. Essen hilang, Essen itu another sekte yang juga mementingkan relasi pribadi dengan Tuhan. Semua hilang di tahun 70. Begitu tempel habis, semua movement di sekitar tempel juga habis semua. Ya, menarik sekali ya. Jadi itu kisah. Nah, itu salah satu nubuat dalam perjanjian baru yang Yesus ngomong dan terjadi 40 tahun kemudian exactly seperti apa yang dia katakan, hancur semuanya. Ya, tempel pada waktu. Nah, saudara, ini poin pertama yang kita bisa belajar ya, akhir zaman ya. Nah, sorry sebelum ngomong itu ya, tunggu ya, ada intronya dulu. Nah, jadi ketika murid Tuhan Yesus itu bertanya, kapan waktunya? Kan dia ngomong, Yesus kan belum ngomong soal akhir zaman, ini ngomong soal gedung-gedung yang bagus itu akan hancur semua gitu. Si murid-murid nanya, ini kapan akan terjadi? Dia nanya, ini gedung ini kapan akan terjadi? Nah, saya perlu tahu. Jadi pasal 13 itu sebenarnya susah gitu. Tapi ada di Lukas, ada di Matius. Matius yang paling jelas, karena di Matius nanti ditambahin. Kalau di Markus ini masih malu-malu. Cuma nanya ini kapan terjadi dan kapan kesudahannya. Cuman Injil Matius yang paling jelas. Dia nanya, kapan nanti anak manusia akan datang kembali. Cuman Matius saja yang eksplisit ngomong soal akhir zaman. Tapi kalau kita baca di Markus nih, sampai habis pasal 13, kayak nggak rela gitu mau ngomong akhir zaman. Ini sebenarnya mau ngomong akhir zaman atau mau ngomong runtuhnya bait suci sebetulnya gitu. Jadi blending gitu ya. Misalnya nanti ayat yang susah itu adalah ayat 30 sampai 32 itu. Itu ayat yang saya baca aja nggak apa-apa ya supaya saudara bisa dapat sense ya. Kayak kuliah aja ya. That's good ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Loh, dia ngomong sama muridnya, your generation itu akan jadi witness, tidak akan mati. Jadi ini akhir zaman apa zaman ini sebetulnya? Ya, jadi ada kayak tarik ulur namanya kalau bahasa Indonesia antara talking about the future end, eskatologi akhir zaman, atau talking about second temple yang mau diruntuhkan. Gitu ya, dua-duanya blending di sini ya. Kita nggak bisa pisahkan dan kadang-kadang harus to be honest inconsistent gitu ya. Kadang-kadang ngomong ini, kadang-kadang ngomong. Nah, ya jadi murid-murid Tuhan Yesus tuh ada pemikiran gitu ya, tapi saudara nggak usah pusing gitu. Ada yang berpikir sebetulnya bahwa kayaknya Yesus nanti habis mati bangkit ya. Ini kan sudah menjelang mati nih, dia mati bangkit naik ke surga. Sebelum mereka mati, jadi sebelum Petrus, Yohanes, Yakobus mati gitu ya, Yesus sudah bakal balik lagi ke bumi ini. Jadi ada yang berpikir bahwa akhir zaman itu akan premature seperti itu. Jadi kita enggak sempat lahir sudah. Jadi Yesus naik ke surganya bentar doang, nanti balik lagi.
Kira-kira ada yang mikir seperti itu ya. Anyway, nah, saudara, ini poin pertama yang dari ayat 1 sampai 4. Bahwa ketika akhir zaman ada, ini kita ngomong akhir zaman ya, bahwa akhir zaman itu real ya, dan ketika akhir zaman itu terjadi, semua yang ada di dalam dunia fana ini akan habis. Ya, sebelumnya kita sudah notice kan, waktu Yesus ngobrol sama orang Saduki, ya, dia nanya kan, ini jadi yang suami istri siapa nanti? Satu menikah sampai 7 kali, nanti di sana siapa? Lalu Yesus bilang, kamu sesat. Jarang kan bilang nama sesat, kamu sesat sekali. Karena di surga tidak ada kawin mengawinkan, dan aku bukan Tuhan dari antara orang mati, tapi aku Tuhan dari antara orang hidup. Saya adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Pakai present tense, gitu kan? Jadi, saudara, ketika nanti jadi antara yang kekal setelah zaman dunia ini berakhir dengan zaman ini itu ada transisi yang bukan transisi itu, ada disconnection gitu, ada disconnection. Jadi rumah kita yang kita banggakan, kalau saudara punya rumah yang bagus, yang nyaman, yang gede gitu, yang kita banggakan, tidak akan saudara bawa. Ya, perusahaan di tempat saudara bekerja yang luar biasa hebatnya, tidak akan dibawa ke sana. Kalau punya istri yang luar biasa cantiknya atau suami yang gantengnya luar biasa, juga ada disconnection. Kalau kita masih berpikir, oh nanti saya masih kawin sama dia gitu ya, atau gimana gitu, nanti Tuhan akan ngomong seperti dia ngomong sama orang Saduki, kamu sesat, gitu ya. Jadi ada disconnection yang luar biasa. Nah, yang kita bisa pelajari untuk poin yang pertama ini mengenai runtuhnya bait suci. Jadi Tuhan akan mengatakan bahkan bait suci ya, kalau perusahaan kita bilang perusahaan itu sekuler ya, pekerjaan itu sekuler, rumah itu sekuler gitu ya. Tapi bahkan bait suci, pusat dari ibadah orang-orang Yahudi yang paling sentral di kota suci Yerusalem, dia juga akan diruntuhkan. Jadi yang kita bisa pelajari apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa atau tidak dipanggil atau tidak seharusnya mengandalkan hidup kita kepada hal-hal yang fana. Saya tidak mau jadi orang yang naif ya. Oh kalau gitu saya tidak usah bekerja aja. Ya enggak, ya bekerja. We have to work ya. Kalau gitu saya tidak usah sekolah lah. Oh, nantinya juga habis, akan hancur gitu ya. Nanti kita akan lihat di poin yang kelima. Poin kelima itu nanti akan menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi kita dipanggil atau diingatkan, bukan dipanggil, kita diingatkan bahwa hidup kita seharusnya tidak mengandalkan kepada hal-hal yang sifatnya fana. Entah itu pekerjaan yang baik, entah itu gaji yang besar, entah itu jabatan yang hebat, entah itu turunan bangsawan yang luar biasa berdarah biru, entah itu gerejanya yang hebat, pendetanya yang hebat dan segala macam, even the temple. Itu kan rumah di mana Tuhan akan berdiam, akan diruntuhkan dengan total. Ya, itu pelajaran pertama tuh dari 5 poin. Ya, kita memang judulnya akhir zaman, tapi untuk apa kita mikirkan akhir zaman? Yang kita perlu adalah bagaimana hidup hari ini. Dan hidup hari ini, kalau mau lihat akhir zaman, kita tidak boleh mengandalkan apa yang fana. Ya, akan sia-sia kalau seperti itu. Yang kedua, saya baca ayat 5 sampai 12 ya. Hopefully hari ini tidak lama khotbahnya. Hopefully. Masih ada harapan ya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah. Nah, di dalam pasal 13, kata waspadalah, kata berhati-hatilah, kata berjaga-jagalah, itu muncul sering. 8 kali saya rasa. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, ayat 6 tuh ya, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, dan apabila kamu mendengar deru perang ya, di Ukraina dengan Rusia, atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, ini saya jelasin ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan aja itu. Jadi bukan tengah-tengahnya, bukan endingnya. Ya, tetapi kamu ini hati-hatilah.
Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Ya, ini kalau kita dengar nih, kalau buat murid-murid Tuhan Yesus nih, ini ngomong soal kematian mereka. Ini bukan ngomong soal penyiksaan di akhir zaman. Jadi nanti semua murid Tuhan Yesus tuh ya, kecuali Yohanes tuh, ya tradisi mengatakan they were executed gitu ya. Kecuali Yohanes matinya tua gitu ya. Ya, diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi ayat 10 saya lingkari, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Wah, bangga juga nih bagian dari gereja House for All Nations. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, saudara, tadi ada apa? Ada Mesias palsu ya, ada orang yang menyesatkan lah ya, Mesias palsu menyesatkan. Ada nggak? Ada ya, ada lah ya. Berapa waktu saya kuliah di Chicago tuh ribut-ribut di Texas, di kota namanya nggak tahu saya pronounce-nya Waco atau Waco ya, The Star of David atau apa itu ya, bunuh diri itu. Bakar ya, mati semua ya, ada tuh ya. Mungkin tidak similar di Indonesia tuh, di Bandung kapan hari tangkap sama polisi itu ya, berapa tahun yang lalu saya tinggal di Bandung ya, merasa ini paling akhir ya, biasanya jual-jual semua barang gitu kan, ada yang seperti itu ya. Jadi orang-orang yang baik itu mengaku Mesias, baik itu mengajar dengan menyesatkan orang, ada enggak? Ada ya. Ada lah, sekarang ada, dulu juga ada, zaman muridnya Tuhan Yesus juga ada, sekarang ada. Apalagi perang. Emang perang itu eksklusif akhir zaman? Enggak lah, dari dulu udah perang, zaman Daud juga udah perang kan. Daud udah perang lawan negara-negara tetangganya, tuh bangsa-bangsa, Amalek, apa juga sudah perang zaman Israel. Ya, perang salib, orang bilang waktu itu mungkin akhir zaman, orang zaman itu bilang mungkin akhir zaman. Perang salib udah lama banget, nggak tahu udah berapa abad yang lalu, abad ke-12-an kali ya, 11-12 gitu ya, udah cukup lama. Lalu perang apa lagi? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang ya, akhir zaman. Sekarang ya bukan ngetren, sekarang berita Ukraine, mungkin bukan perang diserbu gitu ya. Orang bilang, wah ini akhir zaman nih. Tapi perang itu bukan exclusively belongs to the end of the world, the end of the time. Dari dulu ya perang terus. Ya, tapi perang ya, ada nggak? Ada. Kelaparan, kalau dengar kelaparan ingat we are the world. Orang-orang Afrika dulu kelaparan, terus orang-orang Amerika nyanyi ngumpulin duit. Kelaparan ada, gempa bumi, tsunami, ya terjadi juga ya. Saudara melawan saudara, anak melawan bapak, ada nggak? Ya ada juga ya. It's not exclusively belongs to the end of times. Selalu terjadi gitu. Dan Tuhan mengatakan loh, kalau itu terjadi, kita mungkin nggak merhatiin ya. Kita kalau yang baca sekilas, oh berarti perang itu akhir zaman, kelaparan akhir zaman, tsunami akhir zaman. Kalau kita baca dengan lebih teliti, itu belum akhir zaman. jadi ini bukan signs of no signs gitu. Jadi ini bukan tanda. Dan tadi yang terakhir, Yesus bermurah hati. Itu baru permulaannya, tengahnya aja belum, apalagi akhirnya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan apa? Those kind of things, war, famine, apalagi itu, ajaran sesat, itu akan terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Entah ini akhir zaman, entah enggak. Ya, saya bukan bilang saudara untuk mengatakan bahwa jangan percaya akhir zaman itu masih lama gitu. Enggak, saya tidak punya maksud itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semua yang disebut tadi itu they are happening right now. Regardless this is the end of time or not, they are happening. Dari dulu sampai sekarang, they are happening. Jadi jangan berpikir bahwa perang, wah
wah ini akhir zaman nih. Ya, gempa bumi, wah ini akhir zaman nih. No, they are happening, and they have been happening since long time ago. Ya, belum. Kalau ada yang gitu paling banter kata Tuhan Yesus, that is the beginning. Baru permulaannya aja, tengahnya aja belum. Ya, jadi kalau kita baru ngalamin yang gini-gini nih, again ya, jangan salah nangkep ya. Terus, oh ini Pak Eri ngomong berarti akhir zaman masih lama. Nggak ada yang tahu lama atau yang tahu cuma Tuhan kan. Cuman yang kita alami ini perang, kelaparan, semua orang mengajarkan sesat, ngaku Mesias dan segala macam. It's only the beginning. Middle-nya aja belum. Ya, jelas seperti itu ya. Nah, sekarang dari semua yang disebut itu, semua senada kan? Waspada orang yang menyesatkan kamu. Waspada kelaparan. Harus waspada dong, benar. Ya, misalnya harga minyak naik di Indonesia, minyak naik tuh. Ya, lagi ribut minyak goreng naik. Di sini juga naik gitu kan, ya. Waspada nggak? Ya mesti waspada dong ya. Ya meskipun this is not even the middle, this is just the beginning gitu. Just the beginning, mau transisi gitu. Waspada nggak? Ya waspada dong, kita hidup di dunia kok. Masa nggak waspada? Kalau ada gempa bumi waspada nggak? Ya waspada. Kalau ada peringatan tsunami naik gunung nggak? Ya naik ke gunung dong. Kalau kita peringatan tsunami kita ke pantai ya bunuh diri namanya, right? Kita hidup dipanggil untuk waspada. Maka itu tadi dimulai dengan kata waspada. Semua senada, kelaparan, gempa bumi, konflik dalam keluarga, anak sama orang tua, siblings, orang yang menyesatkan semua. Tapi ada satu yang nadanya lain. Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah, saudara, menarik ya. Nah, ini menarik. Ini poin yang kedua yang saya ingin sampaikan. Kita kalau mau ngomong soal akhir zaman, ya, itu akhir zaman nggak akan akhir zaman untuk sampai ke akhir zaman mungkin bakal ada 20 perang lagi. Barangkali saya nggak tahu ya. Mungkin Ukraine ini bukan yang terakhir. Habis ini apa terus perang lagi. Untuk jadi akhir zaman mungkin nggak tahu ada berapa kelaparan lagi. Untuk akhir zaman nggak tahu ada berapa lagi ajaran sesat atau guru sesat yang ngaku-ngaku Mesias dan segala macam, nggak tahu berapa kali lagi. Tapi untuk ada akhir zaman, Injil itu harus diberitakan ke semua bangsa. Taetne, bahasa Yunaninya. Semua bangsa harus dengar Injil. Ya, nah saudara, waktu saya nyiapkan ini ya sesuatu yang positif. Yang lainnya negatif, tapi Injil ini positif harus diberitakan ke semua bangsa. Makanya saya bilang, wah bangsa juga jadi bagian dari House for All Nations ya, big vision, biblical visions. Maksud saya apa? Ayo kita jangan pusing, waspada sih waspada ya, harus tuh ya. Kalau saya bilang kalau tsunami jangan ke pantai ya. Kalau tahu harga-harga naik ya hidupnya harus lebih hemat ya. Jangan menimbun juga, tapi waspada ya, mesti pakai akal budi juga yang dikasih sama Tuhan, mesti pakai gitu. Tapi saudara, mari kita tidak fokus kepada all of those calamities, untuk semua hal-hal yang, mari kita fokus kepada pemberitaan Injil, karena akhir zaman itu datang bukan kalau perangnya berhenti, akhir zaman itu datang kalau Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Ya kita diingatkan sebelum Yesus naik ke surga kan dia memberikan amanat agung, right? You have to go, you have to baptize, you have to making disciples of all nations, and you have to teach people. Semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kamu. Ya, jadi itu sudah pesan yang terakhir. Itu kalau dalam bahasa Alkitab pun namanya testamen. Testamen itu apa sih? Surat wasiat. Nah, surat wasiat ya. Kita bikin surat wasiat. Aku sudah mau pulang kepada Bapa. Yang terakhir, I beg you, go and baptize and teach and making disciples of all nations. Ya, maka itu, you will not return before the task is accomplished. Itu pesan terakhir loh, sebelum dia pergi. Kalau kamu udah kerjain pesanku, I will return. Without that, I will not return. Jadi saudara, nah ini pertanyaan lain lagi ya. Saudara kepengen nggak akhir zaman datang cepat? Ini pertanyaan Ricky ya. Kalau dulu tuh ada yang khotbah, kita mesti mengharapkan dong akhir zaman supaya datang cepat ya. Katanya cinta Tuhan, supaya ketemu Tuhan, supaya kemudian orang percaya hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi masalah dalam ya. In a sense, that's true. Gitu.
kangen sama, kalau gitu cepat mati aja ya, ketemu Tuhan ya, dan seterusnya ya. Tapi that's true ya. Tapi kalau kita mengharapkan akhir zaman, kalau kita mengharapkan Tuhan itu untuk datang dan menemui kita, itu sama dengan you have to go preaching the gospel, making disciples. Tanpa itu tidak akan terjadi, gitu ya. Kecuali kita emang jangan akhir zaman dulu deh. Kalau gitu ya udah, jangan beritakan Injil, kasih tahu, Vero, jangan beritakan Injil ya, Ali jangan ya, jangan. Biar akhir zamannya makin lama gitu ya. Which is not right. Jadi sesuai poin yang kedua, kita boleh mikir soal akhir zaman, boleh takut soal perang, boleh takut soal kelaparan, boleh takut soal gempa bumi dan segala macam ya. Saya pernah nonton film San Andreas, tahu ya? San Andreas nggak tahu. Ini ada jalur gunung di Amerika nih loh, dari Alaska sampai ke San Francisco sampai Meksiko. Kalau gempa bumi nanti akan tsunami. Film-film yang bintangin orang hitam siapa tuh? Yang Kanada tuh? Siapa? The Rock. Yang main Jumanji itu loh. Iya, Dwayne Johnson. Iya tuh dia ya. Jadi itu nanti gempa ya, tsunami itu. Ya, kalau tsunami, dia prediksi itu setiap berapa puluh atau berapa ratus tahun sekali. Nonton itu ada ngeri-ngeri juga saya. Waktu itu di Vancouver lagi. Wah ini kalau Vancouver kena gimana nih ya? Jadi kita dipanggil untuk tidak fokus kepada hal-hal itu, kelaparan dan segala macam dan guru sesat. Waspada loh, waspada. Tapi fokus kita positif. Pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Itu yang akan memimpin kita untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya. Nah, ayatnya masih sama, poin yang ketiga. Ya, tadi Tuhan Yesus bilang, ada kata satu yang dimasukkan di situ yang bagus sekali. Jangan gelisah. Nah, itu katanya dimasukkan pada kalimat perang. Akan ada peperangan, tapi jangan gelisah. Ya, menarik sekali ya. Waspada sama gelisah itu beda. Ya. Wah, saya hari ini ngaku aja rada stres gitu. Ya, rada stres. Kenapa? Karena saya orang Kristen kan. Nah, saya orang Kristen, saya kepingin saya merasa tenang bukan karena saya hebat. Karena kan Kristen kan. Kalau nggak Kristen, wah aku tenang, saya mau berantem gitu ya, mau pertandingan tinju misalnya. Aku bakal menang nih. Kenapa? Lihat dong ototku, badanku gede, lawannya kecil gitu, menang ya. Nggak usah tinju, sepak bola. Dia nggak pernah, timnya negara dia nggak pernah juara Asia aja nggak. Kita juara dunia berhasil, gampang pasti menang. Ya, jadi dia punya confidence gitu. Tapi karena Kristen, aku mau yakin dengan hidupku punya confidence, tapi confidence-nya dalam Tuhan. Jadi bukan karena. Jadi saya pengen punya keyakinan, punya confidence gitu. Saya tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya kuat, bukan karena saya pinter. Tidak ada salahnya saya kaya, tidak ada salahnya saya pinter, tidak ada salahnya saya kuat. Tapi saya pengen saya punya confidence di dalam Tuhan. Itu yang penting sekali. Nah, saudara, ayat yang kita baca tadi, jadi ini enggak ayat baru nih, ayat yang kelima sampai yang ke-13 itu mengatakan kepada kita, kalau yang tadi poin kedua adalah kita waspada, tapi poinnya bukan takut kepada hal tersebut, tapi pada pemberitaan Injil. Maka poin yang ketiga, kita waspada, tapi juga jangan gelisah. Jangan gelisah. Semua tanda-tanda yang diberitakan Tuhan Yesus itu ya tadi kelaparan, perang, ajaran sesat gitu ya, itu tidak akan berhenti, unstoppable. Kita gelisah, unstoppable. Dia akan jalan terus. Perang hari ini, tidak tahu kapan selesainya perang di Ukraine. Nanti ya ada perang lagi. Hari ini ada negara yang mungkin kelaparan, nggak tahu negara di mana, mungkin sekarang tidak terlalu populer, tapi mungkin 5 tahun lagi ya ada lagi negara lain yang kelaparan. Hari ini ada ajaran sesat di mana, mungkin 10 tahun lagi ya ada lagi. Unstoppable, keep running gitu, keep running sampai nanti kesudahannya. Cuma Tuhan memberi pesan supaya kita di tengah semua badai kehidupan, di semua tengah-tengah kesulitan ketika kita menantikan akhir zaman itu, supaya kita tidak gelisah. Kita menemukan kekuatan kita itu di dalam Tuhan.
Ya, kan kita enggak bisa ngomong, Eri jangan gelisah, tapi yang ngomong saya sendiri. Oh, emang lu siapa gitu kan? Ya, yang bisa membuat saya enggak gelisah adalah kalau orang yang di atas saya, dalam hal ini Tuhan mengatakan, Eri kamu enggak perlu gelisah. I am in control, saya memegang kendali atas zaman ini. Dan saya bisa tenang. Gitu ya, jadi sebenarnya itu poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Poin yang keempat, nah, kita baca lagi. Ya, kita maju lagi. Ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, ini menarik. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Nah, ini waktu saya bacain, ini mungkin belum pernah terjadi, tapi matahari gelap, bulan tidak bercahaya, gerhana kali ya. Kira-kira gitu ya, gerhana ya. Ya, bintang-bintang akan berjatuhan. Nah, ini seru lagi nih, bintang akan berjatuhan ya. Jadi kalau hari ini terjadi dan kita melek, kita mesti very obvious, kita akan menyaksikan itu. Ya. Nah, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Pertama, bumi nggak ada ujungnya, langit nggak ada ujungnya. Betul nggak? Tapi Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang pilihannya. Nah, kata orang pilihan itu juga ada di perikop sebelumnya. Ya, perikop sebelumnya itu menjelaskan betapa hebatnya siksaan di akhir zaman. Sampai dia bilang, semoga, kalau pakai bahasa Indonesia ya, semoga itu tidak terjadi dalam musim dingin, not in winter. Karena kalau winter, sengsara lagi. Jadi kalau summer lapar masih bisa makan daun kan. Kalau winter lapar, daun apa? Daun cemara apa ya? Kalau summer masih bisa gampang berburu. Kalau winter kedinginan ya, gimana mau berburu? Jadi semoga enggak winter, semoga yang mengalami tidak sedang hamil. Wah, hamil itu udah repot. Ada siksaan lebih hebat lagi. Semoga apalagi ya, tidak hamil. Oh, kalau seseorang itu sedang ngerjakan sesuatu di luar, ya, terus datang nih akhir zaman, terus ingat kayak pesawat kecelakaan kan langsung disuruh keluar kan. Jangan ngambil koper dulu ya. Kalau ingat keburu meledak pesawatnya kan. Nah, ini juga begitu. Kalau sampai ingat, waduh, dompetku di rumah, pulang ke rumah dulu mau ngambil dompet, pasti mati kan. Jadi dalam situasi yang begitu berat sampai dikatakan di situ, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka orang-orang pilihan pun akan binasa. Nah, ini jadi saya bilang ada dua kali orang pilihan. Nah, saudara, di kedua bagian ini kita lihat bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan itu di take care sama Tuhan. Ya. Pertama, yang kalau kita baca yang tadi yang saya cerita perikop sebelumnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Demi siapa? Demi orang-orang pilihan. Dan kalau kita baca yang sampai ayat 27, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan ujung langit, ujung bumi yang nggak ada ujungnya sebetulnya. Untuk mengatakan apa? Bahwa tidak ada satupun orang yang dipilih Tuhan yang akan dibiarkan. Jadi semua, ya, kalau kita dipilih Tuhan, jangan khawatir. Ya, jadi ada garansi. Kalaupun kita larinya sampai ke ujung bumi, nggak tahu di mana itu ujungnya bumi. Bumi kan nggak ada sudutnya. Sampai kita bisa lari, di mana kita nggak bisa lari lagi, malaikat akan datang untuk menjemput kita. Kalau cuma dia ada di pedalaman hutan di Kalimantan saja, gampang diambil sama malaikat. Kalau cuma ada di Amazon, di hutan Amazon, gampang diambil malaikat. Kalau cuma tersesat di gunung Himalaya, gampang dijemput sama malaikat. Ya, bahkan sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke ujung langit. Kalaupun bisa kita ke ujungnya langit, malaikat akan collecting. Jadi dia taken care of us. Bahkan bencana, kenapa dipersingkat sama Tuhan? Demi orang-orang pilih. Ya, nah, saudara, problemnya adalah, nanti problemnya ya. Jadi poin keempat jelas dulu ya. Jadi kalau kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, He will
take care of us. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan mengenai akhir zaman. Waspada, waspada. Maka saya katakan, di dalam pasal 13, 8 kali, mesti waspada, mesti hati-hati, mesti berjaga-jaga. Itu tugas kita. Kalau kita lihat gejala-gejala dalam dunia ini, kita mesti seperti. Tapi takut is not necessary. He will take care of us. Ya, kita mau sembunyi di mana saja, di tempat yang terasing, dikumpulkan sama malaikat Tuhan. Ya, tidak akan ketinggalan masuk surga. Wah, nanti aku ketinggalan nih, tidak mungkin, gitu ya. Bahkan kalau kita sudah tidak tahan lagi dengan siksaan, Tuhan akan mempersingkat demi siapa? Demi orang-orang pilihannya. Jadi nothing to worry. Ya, bencana itu bisa dihindari? Tidak bisa, unstoppable. Dia akan jalan terus, perang jalan terus, kelaparan jalan terus, ajaran sesat jalan terus, siksaan jalan terus. Ya, pendeta disiksa karena Injil, ya banyak cerita yang klasik di China segala macam. Kemarin malam jam 9, jam 10 saya telepon dengan teman saya. Saya punya teman di Surabaya, pengusaha, jadi pengusaha ya kaya gitu ya. Tapi orang ini hatinya buat Injil itu luar biasa. Jadi ya saya bilang kaya yang menyintai Tuhan gitulah ya. Tapi bukan cuma mencintai, dia Injil, model-model Bu Yani gitu. Cuman ini punya perusahaan, jadi punya duit gitu, kaya. Nah, dia cerita mengenai satu pendeta di Hong Kong. Sekarang orangnya di Vancouver pendetanya, makanya dia telepon saya, minta saya connect sama pendeta ini. Nah, pendeta yang di Hong Kong ini kerjanya menginjili TKW di Hong Kong. Banyak yang bertobat, jadi melalui pelayanan orang ini, ya. Nah, orang ini tapi tidak bisa ngomong Inggris katanya, tidak lancar, tapi bisa ngomong Mandarin, Cantonese, dan bisa ngomong Indonesia. Nah, gitu. Karena dia lahir di Hong Kong tapi orang tuanya lahir di Indonesia. Saya nggak tahu lah historinya gimana gitu lah. Tapi intinya semangatnya menginjil. Nah, dia biasanya kata dia orang yang menginjil itu kalau di Hong Kong begitu bertobat ya sudah dilepas gitu. Tapi orang ini setelah membuat orang bertobat, dia di Indonesia dia bikin rumah sehingga kalau TKW ini setelah bertobat di Hong Kong kontraknya kerja habis pulang ke Indonesia ditampung gitu. Ditampung, ya enggak tahu dikasih pelayanan apa gitu ya. Sampai saya nanya sama dia kemarin, kenal sama Ibu Yani enggak? Tinggalnya di Malang kan, sama-sama on fire buat Injil kan. Saya tanya gitu, wah enggak kenal katanya ya. Nah anyway, orang itu sekarang ada di Vancouver. Dia adopting anak Indonesia, anak TKW. Ya dia bilang banyak juga TKW Indonesia yang punya anak tapi tidak menikah di Hong Kong gitu kan. Dan ini ada anak gelap gitu, dia adopsi, sekarang kuliah di Vancouver, maka itu dia nganter anak itu ke Vancouver, terus tanya meskipun dia hanya sementara di Vancouver, dia pengen sekali untuk menginjil orang-orang Indonesia di Vancouver ya. Saya konekkan dengan Pak Sony, silahkan. Kemarin baru ngomong dengan orang yang begitu bersemangat untuk pemberitaan Injil, untuk the gospel itu ya. Nah, saudara, itu semangat yang kita butuh di akhir zaman, bukan worry yang akan siksaan, bukan worry yang akan tekanan dari pemerintah dari mana-mana, tapi on fire for the gospel. Nah, itu yang keempat ya. Jadi saudara pulang dari khotbah ini mesti punya confidence, bukan confidence karena kita kuat, tapi karena Tuhan itu akan memelihara dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ya, jangan sombong juga, maka itu harus waspada ya. Karena kalau saudara ngomong, aku anak pilihan Tuhan, boleh dong. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan tanya, dari mana lu tahu lu pilihan? Ya, orang yang ateis kan nanya, dari mana lu tahu lu dipilih sama Tuhan? Itu kan kita yakin, boleh yakin, tapi maka itu kita perlu yakin, tapi kita juga perlu humble, perlu waspada. Yang terakhir, poin kelima ini adalah kesimpulan ya. Poin kelima. Oke, ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah,
diulang-ulang terus, berjaga-jaga ya, be humble. Sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi. Tidak bisa prediksi kita. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, jadi kata terakhirnya berjaga-jagalah ya, jadi penting ya. Kalau dengerin tadi 33 sampai 37 kita ingatnya apa? Ingat cerita itu ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ya, yang 5 punya minyak, yang 5 enggak, kemudian terlambat. Saya yakin semua sudah tahu cerita itu ya. Tapi cerita ini mengatakan kira-kira ya, mengatakan bahwa ada sense of judgment at the end of time. Ada penilaian, ada penghakiman. Which is true, pada akhir zaman penghakiman ya. Nah, kita akan mengatakan begini, loh, aku kan orang yang dipilih Tuhan, right? Aku kan diselamatkan. Jadi aku kan tidak akan dihakimi lagi. Aku sudah punya tiket untuk masuk surga. Well, yes, that's true. Ya, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ya, Alkitab mengatakan kamu tidak akan binasa, kamu punya tiket masuk surga. Tapi ini perintah kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada semua orang. Tetap harus berjaga-jaga. Jadi saudara, somehow ya, ini susah nih balance-nya nih ya. Somehow kita, tadi yang saya bilang, kita mesti punya keyakinan bahwa kita pilihan Tuhan pasti akan diselamatkan. Tapi kita juga dipanggil untuk humble, karena at the end of time itu ada judgment. Judgment-nya seperti apa? Susah untuk saya melukiskannya. Ya, kecuali nanti kita akan bahas khusus mengenai penghakiman, gitu ya. Tapi judgment-nya seperti apa? Kita susah untuk ngomong dalam waktu yang singkat. Tetapi semua orang, termasuk murid Yesus yang 12 itu atau 11 itu, termasuk Paulus, at the end of time akan dihakimi. Ya, jadi meskipun kamu yakin masuk surga, kamu punya tiketnya dan tiket itu bisa membawa kamu ke surga, tapi hidup kamu harus berjaga-jaga. Karena ada penghakiman di akhir zaman. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup kita ini, jangan karena aku sudah percaya Yesus, aku sudah punya tiket, sekarang aku mau ngapain aja boleh, mau nyolong kayak, mau kapan hari itu ya, Bible study itu saya ingat tuh ya, ada yang nanya, tuh Ali ingat tuh Bible study, Yesus kan pernah ngajar khotbah di bukit kan, ya tentang perzinahan, ingat nggak? Ya, kamu bilang kalau laki-laki sama istrinya orang lain itu berzina. Aku mengatakan kalau kamu udah mikirin aja, baru mikirin tuh, udah berzina. Lalu saya masih ingat di grup SMA saya, tuh anak-anak yang lucu-lucu itu ya. Dia bilang, loh, kalau mikirin aja dan berbuat sama dosanya, ya berbuat aja sekalian. Kamu ngapain cuma mikirin doang, rugi kan? Ya itu anak-anak SMA saya tuh. Ya. Lo kalau mikirin aja dosa, berbuat juga dosa, ya berbuat aja sekalian, gitu kan? Nah, itu nggak benar gitu ya. Jadi meskipun kita punya tiket untuk ke surga, kita juga mesti hati-hati dengan hidup kita karena judgment will come. Ya, Yesus akan datang sebagai hakim. Tuh, ini 5A ya. Kesimpulannya ada 3 5A ya. 5B. 5B. Jangan tidur. Ya, dia bisa datang bukan cuma malam, ini kan perumpamaan. Kalau malam memang maling datang kita nggak bisa ini. Kalau siang orang ngetok pintu, tapi ini bisa pagi, bisa malam, bisa sore, bisa kapanpun juga ya. Tuhan bisa datang. Artinya apa? We need to be in a good shape. Ya, jadi kalau pas ketemu Tuhan kita perlu prepare. Somehow Tuhan itu memberikan kita tugas selama hidup di dunia ini. Ini kita baca lagi. Kata-katanya jelas sekali. Ya, saya ulang sebentar ya. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan apa tuh? Tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ya, jadi saudara, Yesus itu mengumpamakan Tuhan itu pergi jauh. Dia meninggalkan tanggung jawab dan tugas kepada masing-masing kita. Ketika dia pulang, dia mau lihat tugas kita itu selesai atau tidak. Tanggung jawab kita itu kita kerjakan atau enggak. Jadi bukan cuma
Tadi yang poin pertama yang 5A itu jangan hidup yang teledor, jangan hidup berdosa, tapi tugas kita selesaikan enggak? Jadi kalau kita mau approaching the end of time gitu ya, gitu. Bisa the end of time of this world, bisa the end of time of our life, kita perlu reflect. Apakah tugas yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita selesaikan dengan baik atau enggak? Ya, itu poin yang kedua. Dan yang terakhir, 5C, yang gitu ya, kata terakhir berjaga-jagalah, itu mengajak kita untuk alert. Alert akan apa? Bahwa kita hidup di dalam zaman yang akan ada akhirnya. Tidak ada perintah moral, cuman kita perlu alert, kita perlu aware bahwa zaman di mana kita hidup ini satu kali akan ada akhir. Ya, dan bahwa akhirnya kemudian Tuhan datang sebagai hakim dan segala macam, dia akan tanya kepada kita apa tugas kita dan tanggung jawab kita. That is important. Tapi dasarnya adalah hidup kita ini akan ada akhirnya, akan ada finishnya. Nah, mari kita hidup melihat garis finish. Pusing nggak? Ya, itu Markus pasal 13 ya. Saya bisa khotbah leluasa seperti ini karena saya sudah jelaskan di awalnya. Ada pertanyaan murid-murid adalah kapan bait suci ini akan runtuh yang kamu bilang itu, ya. Kecuali Injil Matius nambahin pertanyaannya, kapan anak manusia akan datang kembali. Dan saya sudah katakan bahwa ayat 30 sampai 32 itu confusing. Karena di antara kamu, generasi kamu akan menyaksikannya, tidak akan terlewat. Jadi ini ngomong soal akhir zaman apa ngomong soal bait suci runtuh ini? Ya, dua-duanya. Ya, jadi untuk murid-murid Tuhan Yesus, bisnis mereka adalah kapan bait suci runtuh. Generasi kamu akan menyaksikannya. Ya, tapi untuk kita yang baca sekarang ini bait sucinya udah runtuh. Kita looking forward for the end of times ketika Tuhan datang kembali. Nah, saya berharap dengan khotbah seperti hari ini, saya berharap kita melihat akhir zaman bukan sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan, ya, gempa bumi, lapar gitu ya, apa kelaparan bukan lapar, ajaran sesat. Kita dipanggil untuk waspada. Tapi fokus yang kita harus jalani adalah apa? Memberitakan Injil, menyelesaikan tugas, menyelesaikan tanggung jawab. Kita digaranti orang-orang pilihan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau ada sesuatu yang terlalu berat dan terlalu lama, Tuhan akan mempersingkat waktunya. Dimanapun kita berada, malaikat dikirim untuk collecting us. Jadi saudara, kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, be confident, not because of who you are, tapi karena janji Tuhan kepada kita. Amin. 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 Ya.